Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masli Umatul Umami. Saya kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan memberitahukan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama penduduk, yang kedua bukan penduduk. Apa sih penduduk itu? Penduduk adalah kelompok masyarakat tinggal menetap di suatu wilayah. Bukan penduduk adalah kelompok masyarakat tinggal sementara di suatu wilayah. Penduduk dikatakan bukan tenaga kerja karena penduduk usia non-produktif kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Penduduk dikatakan tenaga kerja karena penduduk usia produktif, yaitu usia 15 tahun dan kurang dari 64 tahun. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja cari kerja atau aktif kerja. Bukan angkatan kerja karena tenaga kerja tidak cari kerja atau tidak kerja. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan proses akademis atau melewati proses pendidikan formal, contohnya guru dan dokter. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan melalui proses latihan. Tenaga kerja non terdidik dan non terlatih adalah mengandalkan tenaga seperti sopir, kuli. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat. Yang pertama, tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang sifatnya mengandalkan pikiran. Yang kedua, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang sifatnya mengandalkan diri atau kemampuan. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produknya. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produknya. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan pekerjaan. Yang pertama, tenaga kerja lapang adalah di luar ruangan. Yang kedua, tenaga kerja pabrik di dalam ruangan. Yang ketiga, tenaga kerja kantor di dalam ruangan bidang administrasi. Masalah-masalah tenaga kerja. Yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang kedua, kurangnya kesempatan kerja. Yang ketiga, penyebaran tenaga kerja tidak merata. Yang keempat, pengangguran. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang pertama dilakukan oleh pemerintah, mendirikan pusat latihan tenaga kerja. Yang kedua, pihak swasta adalah membuka kesempatan magang. Ketiga, pihak individu membekali diri dengan kemampuan dan keterampilan. Sistem upah. Sistem upah adalah cara menyampaikan hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerja yang dilakukan tenaga kerja. Tujuan pemberian upah adalah menarik tenaga kerja. Yang kedua, mempertahankan tenaga kerja terbaik. Faktor pemberian upah, persaingan upah dengan usaha sejenis, struktur upah dan tingkatan tenaga kerja. Sistem upah menurut waktu. Yang pertama, upah harian. Upah harian adalah pemberian upah yang diterima per hari. Upah mingguan. Upah mingguan adalah pemberian upah yang diterima 1 minggu sekali. Upah bulanan adalah pemberian upah yang diberikan dalam waktu 1 bulan. Sistem upah borongan adalah pemberian upah di awal saat akan melakukan pekerjaan. Pengangguran. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran struktural adalah pengangguran akibat adanya perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, pengangguran siklis atau konjungtur adalah pengangguran akibat berkurangnya permintaan barang. Pengangguran fiksional adalah pengangguran akibat kurangnya akses. Pengangguran musiman adalah pengangguran akibat terjadinya pergantian musim.
Pengangguran teknologi adalah pengangguran akibat adanya kemajuan teknologi. Pengangguran sukarela adalah pengangguran akibat tidak maunya bekerja. Pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang sifatnya benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran yang sifatnya bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Yang ketiga, pengangguran terselubung adalah pengangguran yang sifatnya tidak bekerja maksimal padahal ada pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran: yang pertama, perluas kesempatan kerja. Yang kedua, mengurangi urbanisasi. Yang ketiga, menggunakan teknologi tepat sesuai padat karya. Yang keempat, perbaiki mutu pendidikan. Yang kelima, mengandalkan laju pertambahan penduduk. Yang keenam, meningkatkan akses informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.